Sunani. Itu dalam fisika. Di sini ibu mau tanya. Coba tengok kiri kanan, apakah masih ada sampah yang berserakan? Udah nggak ada Bu. Oh ya, karena masih pagi, nah jadi masih bersih sekitarnya karena beristirahat. Nah di sini Bu minta kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu untuk memulai pelajaran kita pada hari ini. Baik teman-teman semuanya, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, baiklah kita awali dengan pembacaan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga pelajaran kita hari ini berjalan dari awal sampai akhir, dan semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita. Nah, amin. Di sini mau mengambil absen, apakah di sini semuanya hadir semua? Hadir Bu. Ya, hadir semuanya, alhamdulillah. Di sini Bu mau bertanya, masihkah ada yang ingat materi kita sebelumnya mengenai apa? Masih Bu. Masih. Apa itu materinya mengenai apa? Tekanan Hidrostatis. Benar sekali. Materi kita sebelumnya itu mengenai tekanan hidrostatis. Di sini mau tanya, apa saja yang materi mengenai tekanan hidrostatis tersebut? Saya Bu. Ya, kepada Zara dipersilakan. Tekanan hidrostatis itu bergantung kepada kadar massa jenis suatu zatnya Bu. Yang mana tekanan hidrostatis itu juga dipengaruhi pada ketinggian dari zat cairnya itu Bu. Ya, benar sekali. Berikan aku kepada Zara. Nah, untuk materi kita hari ini apakah tahu kita mengenai apa? Tahu Bu. Mengenai apa tuh? Hukum Pascal. Benar sekali. Materi kita pada hari ini yaitu mengenai hukum Pascal. Jadi dulu ya, ibu mau kita dulu. Ya benar, materi kita pada hari ini mengenai hukum Pascal. Nah di sini ibu ada mempunyai ilustrasi atau gambar. Pertanyaannya itu bagaimana penumpang tersebut bisa mengangkat mobil yang bebannya sedemikian berat. Bayangkan mobil sebesar itu bisa diangkat menggunakan apa? Karena ada daya angkatnya Bu. Ya benar, karena adanya daya angkat. Seharusnya ada ini namanya nih. Ya tekanan. Nah benar sekali, seperti ini dokter hidrolik. Dokter hidrolik termasuk salah satu Penerapan dari hukum Pascal. ya benar sekali. Dokter hidrolik merupakan salah satu penerapannya dari dalam kehidupan sehari pada hukum Pascal, di mana kan untuk bisa menghasilkan mobil tersebut bisa diangkat semaksimal mungkin kan harus memerlukan gaya yang besar. Baik, tujuan dalam pembelajaran hukum Pascal ini kita akan memiliki dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, materi dapat menjelaskan hukum hidrostatis terkait dengan tekanan yang dimiliki oleh zat cair dalam ruang tertutup atau hukum Pascal dengan benar. Di sini kita akan menentukan benar nggak percobaan yang kita lakukan itu termasuk ke bunyi dari atau hukum dari Pascal tersebut. Nah yang kedua, di sini kita dapat menganalisis penerapan hukum Pascal dalam teknologi sehari-hari dengan benar. Di sini, nah ini kan yang ibu jawab tadi. Baik, di sini ibu akan memberikan NKPD kepada anda semuanya dan tolong dipahami. Ibu beri waktu 5 menit untuk kepada anda semuanya untuk memahami NKPD yang diberikan kepada anda. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Setelah Anda buka dan pahami NKPD-nya, coba Anda buka pada halaman nomor 5, di mana di sana terdapatkan orientasi pada masalah. Di sana sudah termasuk kepada pertanyaan kita di awal mengenai pompa hidrolik tersebut. Kan bagaikan di sini tanyanya bagaimana tabungan rokok hidrolik yang kecil bisa mengangkat bagian mobil yang berat ketika mengganti ban. Dan di sini kita akan menggunakan rokok hidrolik itu bisa mengangkat besarnya suatu mobil tersebut ke atas kan, agar mempermudah proses untuk mengganti bannya tersebut. Nah di sini ibu
kan di sini udah berkelompok ya, ibu suruh duduk berkelompok dan KPD sudah ibu bagikan kepada anda semuanya. Dan di sini kan kita akan satu praktikum percobaan. Di sini ibu sudah membawa alatnya berupa, nanti ibu minta kepada satu kelompok untuk melakukan percobaannya. Dimana kan di sini ada satu bungkus baking soda, nah di sini bahan-bahan yang diperlukan, bahannya sudah dipersiapkan. Ada botol minum bekas, baking soda, balon 3 buah. Karena kita berkelompok kan, ibu bagi 3 kelompok. Dan terakhir ada cuka. Ada yang sudah membaca langkah-langkah percobaannya? Nah, di sini ibu minta kepada salah satu kelompok untuk melakukan percobaan yang pertama atau balon pertama. Nanti jangan lupa untuk mengisinya pada tabel percobaan ya. Kepada kelompok apa dulu? Kelompok berapa satu misalkan. Dari yang kelompok lain harap diperhatikan dan tulis percobaannya atau percobaannya di tabel tersebut ya. Lengkap percobaannya, alat sebanyak yang digunakan. Masukkan sedikit demi sedikit baking soda ke dalam bola menggunakan cairan. Nah, sekarang kita mau pakai tas saja untuk balonnya. Kayak gini. Ya, sedikit-sedikit. Coba. Selanjutnya, tuangkan larutan asam cuka secukupnya ke dalam botol. Iya. Buat apa? Masukin itu soda. Kemudian, tuangkan larutan asam cuka secukupnya ke dalam botol. Iya. Selanjutnya, lakukan hal yang sama pada percobaan balon ini. Ini, sini. Pasang balon tepat pada ujung balon Iya. dan amati perubahan. Coba, pasang. Iya. Wow, meletus. Magic. Awas. Ini keren. Iyalah. Nah, ini proses percobaan yang pertama yang kita lakukan dengan yang kita gunakan baking sodanya cuma 1 sendok akan menghasilkan balonnya kecil. Nah,
Nanti kita simpulkan pada akhir praktikum ya. Selanjutnya untuk percobaan yang kedua, silakan gerak kelompok dulu. Nanti coba. Iya. Ada. Thank you. Nah, caranya masuknya cepatnya dalam botol. Ya, masukin semuanya. Enggak, kan ini sudah ada reaksinya. Lihat, jadi apa?
Caranya masukin, nah dipakai dalam botol bekannya ya. Iya. Tambah. Maksudnya botol balon. Nah, tengok dan lihat bagaimana reaksinya. Wah. Ih, wah, Gak apa-apa. Nah, di sini kan sudah dapat mengetahui dari buku percobaan kita dapat mengetahui balon pertama kecil atau besar? Kecil, Bu. Kecil. Ya. Balon kedua Ya. sudah. Dan balon ketiga Besar. besar. Nah, baik, di sini ada analisis data. Baik, coba siapa yang mau tampil dulu setelah untuk yang pertanyaan pertama? Nomor 2, Bu. Nah, nomor 1 dulu. kita nomor 3, Bu. Oke. Yang tadi. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama itu setelah mengamati terkait eksperimen 3 balon tadi, apakah 3 balon tersebut memiliki ukuran yang sama. Berdasarkan hasil eksperimen, bahwasanya ukuran balon pada 3 eksperimen ini berbeda-beda gitu. Ya. Jadi pada eksperimen ini dapat dilihat bahwasanya baking soda itu ada pengaruhnya terhadap besar bola yang dihasilkan atau besar balon yang dihasilkan gitu. Ya, karena adanya reaksi antara baking soda sama cuka yang diberikan. Kemudian untuk selanjutnya kelompok Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya pada soal nomor 2. Jadi untuk soal nomor 2, keadaan apa yang terjadi pada balon 1, 2, dan 3 jelaskan. Nah, keadaan yang terjadi itu adalah saat banyaknya baking soda yang kita berikan di setiap balon kan itu berbeda-beda. Jadi keadaannya tuh makin banyak baking soda yang kita berikan, makin besar ukuran balonnya, Bu. Iya, benar sekali. Karena jadi keadaan yang apa yang terjadi itu mempengaruhi antara baking soda sama cukanya itu ya. Ya, Bu. Ya, terima kasih. Mempresentasikan terkait analisis data yang telah didapatkan berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan. Yang mana untuk analisis data yang ketiga itu disebutkan penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana untuk penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari itu dapat kita lihat pada penggunaan pompa hidrolik di pencucian mobil, yang mana nantinya pompa hidrolik itu mampu mengangkat mobil yang memiliki massa yang besar, ataupun pada penerapan pada penggunaan pompa sepeda. Pompa sepeda. Ya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih kepada kelompok 3 dan buat aku kepada kelompok 1, 2, dan 3 telah melakukan percobaan dan melakukan presentasi di depan. Dan ya benar sekali yang Anda presentasikan semua itu benar sekali jawabannya. Di sini dapat kita mengetahui perbedaan antara ukuran antara balon 1, balon 2, dan balon 3. Di sini kita mengetahui kenapa sih ada perbedaan ukuran, karena adanya perbedaan antara tekanan sodanya. Karena tekanan soda yang berbeda tekanan soda yang kita berikan mempengaruhi reaksinya antara cuka tersebut. Nah, di sini Ibu berdasarkan analisis percobaan tersebut, Ibu minta kesimpulan tuh benar berdasarkan percobaan kita tadi kan mengetahui benar nggak percobaan ini termasuk benar nggak masuk ke bunyi hukum Pascal tersebut? Benar, Bu. Benar. Coba. Saya, Bu. Ya, Zara coba berikan pernyataan Zara. Baik, di sini dapat dibuktikan bahwasannya
eh, pada pertanyaan dasar tadi yang mana tadi pompa hidrolik pada pengangkat mobil itu mampu mengangkat mobil dengan massa yang begitu besar. Nah, dapat dibuktikan dengan percobaan ini ketika kita memiliki suatu gaya yang besar itu, maka gaya yang diteruskan itu akan sebanding dengan gaya yang diberikan. Dan jadi ketika kita mengangkat pompa itu, nah ketika luas penampangnya itu kecil dan gaya yang diberikan itu besar, maka nantinya gaya yang besar itu akan diteruskan dengan gaya yang sama ke luas penampang setelahnya. Nah, benar sekali yang disampaikan oleh Zara. Apakah di sini juga ingin memberikan kesimpulan dari percobaan yang kita lakukan ini berdasarkan dari 7 pembelajaran kita pada hari ini? Enggak. Nah, benar sekali yang telah diberikan kesimpulan oleh Zara tadi, di mana kita dapat mengetahui bahwa Kompaskal itu tekanan yang diberikannya atau yang sedang dikerjakan oleh pada ruangan tertutup akan meluas ke segala. Disebabkanlah balon ini bisa dia semakin mengembang, dia membesar dia kan, karena adanya reaksi di dalam ruangan tertutup tersebut. Di sini ibu mau tanya, siapa yang tahu bunyi hukum Pascal? Ya, nanti dipersilakan. Bunyi dari hukum Pascal sendiri adalah hukum Pascal ini menyatakan tekanan yang dikerjakan pada suatu zat cair di ruang tertutup diteruskan sama besarnya itu ke segala arah. Ya, benar sekali dan sesuai dengan percobaan yang telah kita lakukan. Ya, benar sekali yang telah disampaikan oleh Ervi tadi, di mana hukum Pascal menyatakan tekanan yang bekerja pada suatu zat cair di ruangan tertutup diteruskan sama besarnya ke segala arah tersebut. Nah, di sini ibu mau tanya, apakah ada yang mengetahui apa sih itu rumus dari hukum Pascal tersebut? P sama dengan F per Widya. Kepada Widya dipersilakan. Rumus hukum Pascal ini F1 per A1 per A1 sama dengan F2 per A2. Benar sekali, rumus dari hukum Pascal tersebut adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Di mana? Ada yang tahu F1 itu apa? Gaya pada luas penampang pertama, Bu. Ya. A1? Luas penampang di bagian pertama. F2? Gaya yang kedua. Ya, Luas penampang pada bagian. Ya, benar sekali. F itu gaya atau luas dari penampang tersebut. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa dengan memberikan gaya yang kecil dapat menghasilkan gaya yang besar dan pengisap yang luas penampang besar dan pengisap luas yang penampang kecil. Prinsip inilah yang dinamakan pada peralatan teknik banyak dimanfaatkan manusia dalam kehidupan kita sehari. Dan telah yang Anda sebutkan tadi, misalnya pada dongkrak hidrolik atau ada nggak pas rem motor, kan di depan rem depannya tuh kah kompe remnya itu kan ada yang sebagai rem yang di depan itu sebagai piston satu, yang untuk piston kedua yang untuk yang dekat cakram ya, cakram nanti sebagai piston kedua itu merupakan penerapan dari hukum Pascal tersebut. Nah, di sini sampai di sinilah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu meminta kepada Anda salah satu untuk menyampaikan kesimpulan atau pendapat Anda mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Saya, Bu. Dulu kepada Zara, dulu kepada Widya. Baik, pada pembelajaran kali ini kita telah membahas mengenai materi mengenai hukum Pascal, yang mana dapat disimpulkan bahwasanya hukum Pascal itu memiliki bunyi menyatakan bahwa tekanan yang ada pada suatu zat cair di ruang tertutup itu akan diteruskan sama besarnya dengan ke segala arah, yang mana hukum Pascal ini dapat dirumuskan dengan F1 per A1 sama dengan
F2 per A2, yang mana gaya yang kecil itu dapat menghasilkan gaya yang besar pada penghisap luas penampang yang besar pada penghisap yang luas penampangnya kecil. Nah, yang prinsip ini pada hukum Pascal ini dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, itu misalnya pada dongkrak hidrolik, pompa hidrolik, dan juga rem hidrolik. Mungkin Ya. sekian kesimpulan dari saya, Bu. Ya, benar sekali kesimpulan yang disampaikan oleh Zahra, dan yang sesuai pula dengan percobaan kita pada hari ini. Nah, Widya, Ya Bu, untuk kesimpulannya itu hampir sama dengan Zahra, bahwasanya kita dapat membuktikan hukum Pascal dengan melakukan percobaan tadi. Bahwasanya kita dapat melihat untuk tekanan yang dikerjakan pada suatu zat cair di ruangan tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Nah, dan ini bisa dibuktikan pada percobaan kita tadi. Tekanan yang dikerjakan itu dapat menyebar ke segala arah, dan akibatnya ya bola atau balon itu membesar gitu. Karena ada gaya yang diteruskan Tekanan ke yang segala diberikan. arah gitu. benar sekali, berikan plus kepada Zahra dan Widya dan memberikan kesimpulan kita pada hari ini. Ya, ini yang kita lakukan percobaan ini termasukkah benar atau enggaknya bunyi dari hukum Pascal tersebut, dan sesuai benar, sesuai dengan dan terbukti benar sesuai dengan bunyi dari hukum Pascal tersebut, yakni tekanan yang dikerjakan pada suatu zat cair di ruang tertutup akan meluaskan besarnya ke segala arah. Baik, sekian materi kita pada hari ini. Ibu minta kepada kita besok untuk membaca materi mengenai hukum Archimedes dan mengulang lagi materi hukum Pascal kita pada hari ini. Sekian, kalau ada kata ibu mohon maaf, ibu sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.